Bab 011. Adik tiri kamu memang suka bersikap gak sopan sama kamu, iya? Pertanyaan itu keluar dari mulut Vano saat Kayla baru saja memberikan pakaian ganti untuk Vano setelah pria itu selesai mandi. Kayla terkesiap mendengarkan pertanyaan tersebut. Dia pun mendongak untuk melihat wajah Vano. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" tanya Kayla. "Apa aku tidak boleh mempertanyakannya?" Vano balik bertanya. Kayla menghela napas dalam. "Bukannya begitu. Hanya saja, aku pikir itu adalah urusan pribadiku yang tidak perlu kau pikirkan," balas Kayla. Vano mengangguk pelan. "Aku hanya penasaran aja. Tadi saat di kafe aku gak sengaja lihat perdebatan kamu sama adik kamu. Aku pikir hubungan kamu dan adik kamu sedang tidak baik-baik saja." Kayla membuang napas di udara. Kemudian dia mengalihkan pandangan ke arah samping sebelum menjawab pertanyaan Vano. Sejujurnya dia tak ingin membahasnya karena Vano tidak harus tahu tentang hidupnya. Namun karena Vano mempertanyakannya, Kayla jadi berpikir untuk memberitahukannya pada Vano. "Begitulah. Sejak dulu dia tak pernah suka kepadaku. Aku juga gak tahu pasti apa penyebabnya," balas Kayla. Wajahnya nampak sendu saat bercerita hingga membuat Vano yang melihatnya jadi merasa sedikit iba. "Apa ibu tirimu juga bersikap seperti itu?" Karena sudah mendapatkan tanggapan dari Kayla, Vano merasa ingin mendengarkan jawaban yang lain dari Kayla. "Begitulah. Tapi aku sudah tidak lagi memikirkannya," balas Kayla. Vano kini terdiam. Dia jadi teringat dengan masa sekolahnya dulu di saat ia satu sekolah dengan Kayla. Masih teringat oleh Vano bagaimana dulu Kayla hanya pergi sekolah menggunakan sepeda di saat ia dan teman-temannya yang lain membawa motor bahkan mobil. Apa hidup yang dia jalani sejak dulu begitu berat sehingga dia bisa bersikap sekuat ini saat ini? Gumam Vano. Dia jadi memikirkan hal tersebut. Entah mengapa sisi perhatian Vano pada Kayla muncul setelah melihat perlakuan buruk Arneta secara langsung pada Kayla saat berada di kafe. "Kayla, saat ini kamu udah jadi istri sah aku. Aku gak mau kamu diam aja ditindas sama dia. Kamu harus melawannya di saat dia sudah bersikap keterlaluan kepadamu," titah Vano. "Aku sudah sering melakukannya, tapi aku gak bisa lakuin itu saat bekerja di kafe. Bisa dipecat aku dari sana kalau aku berani melawan pelanggan. Mau dapat uang dari mana aku nanti setelah kita berpisah kalau aku sampai dipecat?" balas Kayla. Vano terhenyak. Ternyata istrinya itu sudah memikirkan nasib hidupnya ke depannya setelah berpisah dengan dirinya. "Jadi kau masih ingin tetap bekerja di kafe setelah kita berpisah nanti?" tanya Vano. Kayla mengangguk pelan. "Tentu saja. Jika aku tidak bekerja di sana, lantas bagaimana aku bisa mendapatkan uang? Lagi pula anak tamatan SMA sepertiku ini bisa mendapatkan pekerjaan seperti apa selain menjadi pelayan dan buruh pabrik?" tanya Kayla tersenyum miris. Vano merasa sedikit iba setelah mendengar jawaban dari Kayla. "Kalau kau mau, kau bisa kuliah agar bisa mendapatkan gelar sarjana. Untuk biayanya, kau tidak perlu khawatir, aku yang akan membayarnya," tawar Vano. Kayla menggeleng pelan. "Tidak perlu repot-repot. Kau sudah terlalu banyak memberikan uang kepadaku. Aku tidak ingin berhutang budi terlalu banyak kepadamu," balas Kayla. Bukannya ingin menolak rezeki yang diberikan kepadanya, hanya saja, Kayla sadar diri statusnya di hidup Vano dan tidak ingin terlalu merepotkannya. Vano memilih tidak memaksa. Selagi ia sudah memberikan penawaran, itu sudah cukup baginya. Dan setelah Kayla menolaknya seperti tadi, ia tak akan memaksa. "Ya sudah, kalau begitu aku keluar dulu," pamit Kayla. Ia tidak ingin terlalu lama berbicara dengan Vano karena pembahasan mereka nantinya bisa menjalar kemana-mana. Vano mengiyakannya. Setelah kepergian Kayla, dia menghela napas dalam-dalam. "Kupikir hidupku dulu sangat menyedihkan karena aku hanya hidup bersama mama dan nenek tanpa peran seorang ayah. Tapi ternyata, dugaanku salah. Hidup Kayla jauh lebih menyedihkan daripada aku," gumam Vano. Semenjak hari itu,
Setelah Vano mengetahui dan melihat secara langsung bagaimana perlakuan buruk keluarga tiri Kayla kepada Kayla, Vano memutuskan untuk membayar seorang mata-mata untuk memantau gerak-gerik Kayla dan mengabarkan apa saja yang terjadi kepada Kayla. Baru sehari diminta untuk mengikuti Kayla, orang bayaran Vano sudah melaporkan kejahatan Arneta pada Kayla. Dari mulai mencari masalah dengan Kayla saat di tempat bekerja, sampai sengaja membuat ban motor Kayla jadi kempes. Kenapa dia tega sekali pada Kayla padahal Kayla tidak pernah bersikap jahat kepadanya? Gumam Vano. Rasanya dia amat geram dengan tingkah Arneta yang sudah melampaui batas. Tidak ingin sang istri selalu ditindas oleh Arneta, Vano segera menemui pemilik kafe tempat Kayla bekerja tanpa diketahui oleh Kayla. Kedatangannya di sana tentu saja untuk mengajak pihak kafe bekerja sama mengembangkan usaha miliknya namun dengan sebuah syarat. Blacklist wanita bernama Arneta dari pengunjung kafe ini. Kata Vano pada Tuan Hansen. Syarat dari Vano tentu tidak berat untuk Tuan Hansen. Dia langsung saja mengiyakannya dan menepati janjinya dengan baik untuk melarang Arneta masuk ke dalam kafe miliknya. Apa-apaan ini? Arneta dibuat geram saat baru saja hendak masuk ke dalam kafe namun sudah dicegat oleh seorang security. Mulai saat ini Anda dilarang keras masuk ke dalam kafe ini, Nona. Kata security tegas. Apa alasannya aku gak dibolehin berkunjung ke sini? Sentak Arneta. Karena Anda sering membuat kekacauan setiap datang ke tempat ini. Jadi lebih baik Anda pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Tegas security. Kedua tangan Arneta terkepal. Otaknya menangkap jika apa yang dilakukan security saat ini ada hubungannya dengan Kayla. Pasti Kayla yang ngelakuin ini semua. Ya, dia pasti meminta bosnya untuk larang aku datang ke sini. Tuduh Arneta. Dengan rasa geram sekaligus malu karena diusir dari kafe, Arneta akhirnya pergi meninggalkan kafe tersebut. Padahal dia sudah berniat untuk kembali mengajak ribut Kayla dan meminta sejumlah uang pada wanita itu. Namun niatnya tersebut gagal total karena ia sudah dilarang keras masuk ke dalam kafe bahkan diusir di depan pelanggan lain. Kayla, lihat saja kamu. Aku akan balas rasa maluku ini pada kamu nantinya. Gumam Arneta sambil menghentakkan kedua kakinya di atas lantai. Kayla melihat bagaimana Arneta terusir dari kafe tempat ia bekerja. Kayla pun dibuat bertanya-tanya hal apakah yang terjadi sehingga Arneta bisa terusir dari sana sedangkan security tahu jika Arneta adalah pelanggan tetap di sana. Sungguh aneh, lirih Kayla. Walau dibuat bingung dengan hal tersebut, namun Kayla memilih untuk tidak memperdulikannya. Terusirnya Arneta dari kafe tersebut pun terasa menguntungkan bagi Kayla karena ia tak lagi dipusingkan dengan sikap Arneta yang selalu saja suka mencari masalah dengan dirinya. Sejak terusirnya Arneta dari kafe tersebut, wanita itu tak pernah lagi menunjukkan batang hidungnya di kafe. Namun walaupun begitu, Arneta masih saja berupaya untuk bertemu dengan Kayla saat berada di luar kafe. Seperti saat ini, Arneta terlihat menghadang jalan Kayla saat Kayla hendak pulang ke rumahnya dan Vano. Jangan menggangguku atau aku akan teriak. Ancam Kayla. Dia tidak main-main dengan ancamannya tersebut. Kayla sudah amat jenuh menghadapi sikap Arneta dan sudah tidak ingin lagi berurusan dengannya. Aku gak akan pergi sebelum kamu kasih aku uang. Balas Arneta. Nampaknya wanita itu tak merasa takut dengan ancaman Kayla. Kayla akhirnya jenuh juga. Tanpa membuang waktu lama, dia langsung saja berteriak. Meminta tolong pada siapa saja untuk mengusir Arneta. Kayla sialan. Umpat Arneta. Buru-buru dia pergi meninggalkan Kayla daripada diamuk oleh warga sekitar nantinya. Kayla menghembuskan napas lega setelah kepergian Arneta. Dia kembali melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah dan menceritakannya pada Vano saat pria itu mempertanyakan apa yang terjadi kepada dirinya tadi. Kenapa kamu selalu saja tahu apa yang terjadi dan aku lakukan di luar sana? Tanya Kayla dengan dahi yang nampak mengkerut saat menatap wajah Vano. Akhir-akhir ini Kayla dibuat bingung oleh Vano yang selalu saja mengetahui apa yang ia lakukan di luar sana. Vano merasa bingung harus menjawab apa.
Dia pun bersikap tenang agar Kayla tak menaruh rasa curiga kepada dirinya. Kurasa kamu gak perlu tanyakan hal itu kepadaku. Kamu tahu sendiri siapa aku, informasi apapun akan dengan mudah aku dapatkan termasuk kegiatan kamu di luar sana. Balas Vano. Kayla mengangguk paham. Dia menyadari kesalahannya karena tidak menyadari hal tersebut. Sejak awal menikah dengan Vano, seharusnya Kayla sudah sadar jika pergerakannya dan Vano pasti akan dipantau. Mengingat malam itu adalah jadwal mereka berkunjung dan menginap di kediaman Mama Soraya dan Papa Arslan, Kayla segera mempersiapkan barang apa saja yang diperlukan untuk dibawa ke sana. Bukan hanya mempersiapkan barang untuk dirinya sendiri, Kayla juga menyiapkannya untuk Vano. Kini, Kayla dan Vano telah berada di kediaman Mama Soraya dan Papa Arslan atau lebih tepatnya berada di dalam kamar Vano yang berada di lantai 2. Kayla yang merasa haus setelah berada di dalam kamar pun segera melangkah ke arah minibar berniat mengambil minuman dingin di sana. Baru saja membuka minibar, pandangan Kayla sudah terfokus pada sebuah botol minuman yang tidak asing di matanya. Ini kan vitamin yang Vano bilang waktu itu. Kenapa vitaminnya masih ada di sini? Apa Vano lupa meminumnya? Gumam Kayla. Berpikir jika Vano melupakannya, Kayla segera mengeluarkan minuman tersebut dari dalam minibar dan menyerahkannya pada Vano. Vano, ini vitaminnya kenapa tidak diminum? Tanya Kayla sambil menyodorkan minuman ke hadapan Vano. Vano terkesiap menatap botol ramuan yang beberapa waktu lalu diberikan oleh sang papa kepada dirinya. Melihat Kayla tengah menyodorkan minuman itu kepadanya, membuat Vano langsung saja mengambilnya. Minumlah ramuan itu. Takutnya sebentar lagi basi, kata Kayla mengingatkan. Iya, balas Vano pendek. Kemudian menaruh botol tersebut di atas meja yang berada di depan sofa yang tengah ia duduki. Kayla dibuat bingung melihatnya. Pasalnya, Vano bukannya meminumnya justru meletakkannya begitu saja. Kenapa gak kamu minum? Apa minumannya gak enak? Tanya Kayla. Wanita itu masih saja menaruh rasa penasaran dengan hal tersebut. Vano menghela napas dalam kemudian menjawab pertanyaan dari Kayla. Ini mau aku minum, balas Vano. Dengan sedikit ragu dia mengambil minuman tersebut kemudian meminumnya. Daripada Kayla terus berbicara dan mempertanyakan hal tersebut kepada dirinya, lebih baik langsung ia minum saja pikirnya. Ayo dihabiskan, Vano, kata Kayla lagi. Dia terus saja memperhatikan gerak-gerik Vano hingga membuat Vano tak bisa berkutik karena dirinya. Karena merasa minuman tersebut terasa segar dan sedikit nikmat saat diminum, Vano segera menghabiskannya hingga tandas. Vano juga tak merasa ragu untuk meminumnya karena minuman itu hanyalah minuman herbal yang tidak akan memiliki efek samping yang berlebihan. Setelah memastikan Vano selesai meminum minuman tersebut, Kayla langsung saja beranjak menuju kamar mandi untuk mengganti pakaiannya di sana. Ya, semenjak menjadi istri Vano, Kayla masih saja menjaga jarak dengan pria itu. Dia juga tidak akan berani mengganti baju jika berada di dekat Vano. Melihat kepergian Kayla, Vano segera bangkit dari posisi duduk dan mengambil air putih di dalam minibar. Dia meneguk air putih di dalam botol hingga habis setengahnya. Kenapa aku jadi seperti suami yang sangat penurut tadi? Gumam Vano. Entah mengapa tadi ia merasa tak bisa untuk membantah perkataan Kayla. Tak berselang lama setelah Vano kembali ke posisi duduk, Kayla nampak keluar dari dalam kamar mandi mengenakan pakaian yang terlihat berbeda dari biasanya. Wanita itu terlihat menggunakan pakaian tidur yang lebih seksi dari biasanya. Bahkan pakaian yang Kayla kenakan saat ini nyaris berada di atas lutut. Kayla tak merasa jika penampilannya saat ini berbeda dari biasanya. Ia pun bersikap santai seakan tak menyadari jika Vano sudah panas dingin melihat penampilannya saat ini. Kenapa tubuhku jadi seperti ini? Gumam Vano. Tubuhnya terasa tak nyaman dan mulai panas dingin. Apa jangan-jangan? Vano kembali bersuara menebak apa yang terjadi saat ini. Kayla yang berada di dekat Vano pun bertanya-tanya melihat sikap aneh yang Vano tunjukkan saat ini. Ada apa denganmu? Tanya Kayla.
Vano tak memberikan jawaban. Dia hanya diam sambil menahan rasa aneh tubuhnya saat ini. Kayla pun memilih tak banyak tanya daripada membuat Vano kesal kepada dirinya. Penasaran kenapa tubuhnya jadi seperti ini saat ini, Vano langsung saja menghubungi sang papa untuk mempertanyakan sesuatu kepadanya. "Papa, apa ramuan yang papa berikan kemarin memberikan efek pada tubuh?" tanya Vano tanpa basa-basi. "Tentu saja, Vano. Dia membuat kamu lebih bergairah dan tahan lama," balas Papa Arslan santai. Vano seketika melotot mendengarnya. Pantas saja tubuhnya saat ini jadi seperti ini. Ternyata efek dari minuman tersebut membuat tubuhnya jadi bereaksi dan tidak bisa mengontrol diri seperti saat ini. "Apa kamu sudah meminum minuman itu sebelum kalian malam pertama hari itu, Vano?" tanya Papa Arslan di seberang sana karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari Vano. Vano jadi bingung harus menjawab apa. Apakah ia harus berkata jujur pada Papa Arslan, atau sebaliknya? Jika ia berkata jujur pada Papa Arslan, pasti akan membuat papanya itu jadi bertanya-tanya kenapa dirinya baru meminumnya saat ini. "Vano, kamu gak dengar suara papa ya?" Papa Arslan kembali bersuara karena sang putra masih saja berada dalam mode hening. "Aku mendengarnya, Pak," sahut Vano pada akhirnya. Dia tak ingin membuat sang papa jadi terlalu lama menunggu jawaban darinya dan berujung menaruh rasa curiga. "Jadi kamu udah minum ramuan itu sejak awal kalian menikahkan?" tanya Papa Arslan memastikan. Di tempatnya berada saat ini, Papa Arslan sudah memicingkan kedua kelopak matanya menanti jawaban dari Vano. "Udah, Papa tenang aja," balas Vano. Dia terpaksa kembali berdusta pada sang papa untuk mencari jalan aman. Papa Arslan merasa lega mendengarnya. Jika Vano benar sudah meminum ramuan tersebut, itu berarti Vano sudah melewatkan malam yang panjang dengan Kayla. "Kalau kamu udah meminumnya sejak malam itu, lantas kenapa baru sekarang kamu mempertanyakannya, Vano?" tanya Papa Arslan. Dia kembali menaruh rasa curiga dengan hal tersebut. Vano memutar otak agar sang papa tak menaruh rasa curiga. "Itu karena aku baru bisa mempertanyakannya sekarang, Pak. Maklum aja, aku kan sibuk," kilah Vano. Papa Arslan kembali percaya dengan perkataan sang putra. Vano yang teringat dengan tujuannya menelpon sang papa pun langsung saja mengutarakannya pada Papa Arslan. Jangan sampai karena terlalu lama mendengarkan cerita sang papa, membuatnya jadi lupa dengan tujuannya menelepon. Apalagi saat ini sesuatu di dalam celananya sudah semakin membesar dan bereaksi. "Papa, apa jadinya kalau aku meminum ramuan itu tapi tidak bisa melakukannya pada Kayla?" tanya Vano dengan mata yang nampak terpejam. "Kenapa tidak bisa? Apa Kayla sedang datang bulan saat ini? Jika benar begitu, maka kau sedang berada dalam bahaya, Vano," kata Papa Arslan. Kedua bola mata Vano melotot. Dia bertanya-tanya bahaya seperti apa yang Papa Arslan maksud.